Ya, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa bergabung bersama-sama di dalam channel Andri Tunggal. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali teman-teman ya. Ini adalah satu video yang saya buat sebagai satu janji saya terhadap video saya yang terdahulu mengenai rangkaian argumen dari the next Zakir Naik, yaitu putra dari Zakir Naik, yaitu Farid Naik, yang mengatakan bahwa Yesus menyangkali keilahiannya atau menyangkali ketuhanannya di dalam Alkitab atau dalam Bible. Judul dari video ini saya berikan judul Awas Kristen bingung menjelaskan perkataan Yesus ini ya. Jadi dalam video ini Farid Naik menggunakan satu ayat, yaitu di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-17, teman-teman. Kita saksikan apa yang menjadi argumen dari Farid Naik ini. It is mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 19, verse number 16 and 17. A man approaches Jesus Christ, peace be upon him, and he asks him, "O good master, what good thing I should do that I shall attain eternal life?" Jesus Christ, peace be upon him, replies and says, "Why thou call it me good? There is only one good, and that is the Father in heaven, that is Almighty God. And if you want to enter eternal life, you must keep the commandments." So Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. Leave aside calling Jesus Christ, peace be upon him, as Almighty God. Jesus Christ, peace be upon him, told this person, "Why thou call it me good? There is only one good, and that is Almighty God." Wow. Argumennya kelihatannya bold ya. Dan ya keren juga si Farid Naik ini dengan motor KTM-nya ya. Buatan Belanda ya, KTM itu. Oke, teman-teman. Matius pasal 19 ayat 17 sesuai dengan apa yang dikutip oleh Farid Naik mengatakan, apakah sebabnya, ini kata Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Menarik ya, hanya satu yang baik. Di dalam surah 19:36 di dalam Quran, Yesus atau Isa Al-Masih mengatakan, "Indeed, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi sembahlah Dia, itu adalah jalan yang lurus." Teman-teman, ayat ini atau kedua ayat ini memiliki kelihatannya secara sepintas memiliki sebuah kesamaan, yaitu Yesus menyangkali bahwa Dia adalah Tuhan. Dan Yesus menunjuk kepada satu Tuhan, hanya satu yang baik. Saya berikan sebuah penekanan yang lebih lagi ya. Ini ayat Matius pasal 19 ayat 17 yang diberikan oleh Farid Naik ini ayat yang kurang memberikan emphasis menurut saya. Saya kasih satu ayat paralelnya, yaitu di Markus pasal 10 ayat 18. Yesus mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi teman-teman, siapapun Anda yang menyaksikan ini, baik Anda non-Kristen atau Anda adalah orang Kristen, tidak heran saya mengatakan, sejujurnya, ada banyak orang Kristen bingung untuk menjelaskan perkataan Yesus ini. Karena dari perkataan ini, baik di dalam Matius 19 ayat 17 dan Markus pasal 10 ayat 18, kelihatannya bahwa memang Yesus menyangkali siapa Dia dan menunjuk kepada yang satu atau yang esa, yang bagi para banyak Muslim mengatakan Yesus menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian menjadikan Yesus adalah seorang Muslim, Nabi dari Islam. Lantas, bagaimana orang Kristen menjawab polemik ini? Kita saksikan sesudah ini. Ya. Baik, teman-teman semua. Ini adalah satu polemik yang baik ya, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang memang sejujurnya tidak mudah untuk dijelaskan. Tetapi melalui video ini, saya akan tunjukkan kepada Anda sekalian bahwa ayat yang dikutip oleh Farid Naik justru adalah ayat yang akan menunjukkan otoritas dan keilahian Yesus. Nah, ini menariknya ya. Tetapi kita lihat dulu table of content seperti biasa. Jadi, saya akan membahas konteks argumen dari Farid Naik supaya kita mendapatkan satu gambaran besarnya seperti apa, begitu ya.
Yang kedua, saya akan bahas sekali lagi Isa dan Yesus. Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Sama atau beda? Karena konteks argumen Farid Naik akan seputar-putar soal ini. Kalau teman-teman temukan dalam argumentasi Farid Naik dan bapaknya, Zakir Naik, akan kebanyakan berkata tentang Yesus adalah Isa dan mereka akan dengan sengaja mengacaukan atau membawa pemikiran orang-orang yang tidak paham dengan iman Kristen akhirnya dikacaukan hanya karena satu hal ini. Karena itu saya merasa saya harus membahasnya. Berikutnya kita akan membahas tentang argumen Farid Naik dan kekeliruannya, yaitu mengenai masalah perkataan Yesus tadi yang sejujurnya memang tidak atau lebih banyak orang Kristen juga banyak yang tidak bisa menjelaskan hal itu ya. Jadi saya akan melakukan sebuah penjelasan biblika dengan pendekatan biblika terhadap perkataan Yesus ini. Dan tentu saja yang terakhir saya akan membahas tentang implikasi perkataan Yesus. Tanpa berbicara lebih lama atau berputar lebih lama, kita akan masuk dalam sebuah section pertama. Konteks argumen dari Farid Naik. Video ini adalah video yang saya ambil dari channel Lampu Islam. Dengan judul videonya adalah menguak tokoh yang ajarkan menyembah Yesus ya. Dan ini adalah video lanjutan dari satu video tanggapan saya, argumentasi saya terhadap argumentasi Farid Naik, dan saya berikan judul itu adalah Blunder the Next Zakir Naik ya. Blundernya Farid Naik adalah blunder yang sama yang Zakir Naik lakukan. Teman-teman bisa cek ya, bagi teman-teman yang belum menonton silakan dicek di sesudah tayangan ini. Oke, kita masuk ke dalam konteks argumennya ya. Kalau teman-teman perhatikan, konteks argumen dari Farid Naik itu dari argumen dia ini. It's mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 19, verse number 16 and 17. A man approaches Jesus Christ, peace be upon him, and he asks him, "O good master, what good thing I should do that I shall attain eternal life?" Jesus Christ, peace be upon him, replies and says, "Why thou call it me good? There is only one good, and that is the Father in heaven, that is Almighty God. And if you want to enter eternal life, you must keep the commandments." So Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. Ya, kelihatan bahwa pertanyaan ini atau argumen ini didasarkan atas sebuah pertanyaan yang menanyakan bahwa kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus, padahal jelas Yesus itu adalah nabi begitu. Jadi Farid Naik mencoba untuk melakukan pendekatan di mana dia ingin mengatakan kepada orang Kristen, bacalah Alkitab, karena menurut Farid Naik, Alkitab atau Bible itu isinya menjelaskan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa dan tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah, jadi itu yang menjadi konteks dari argumennya ya. Kalau teman-teman perhatikan, inilah yang menjadi dasar kenapa saya kemudian akan mengatakan ya, atau saya akan melakukan sebuah pendekatan argumen apologetis ini, karena ini adalah argumen apologetis Muslim yang menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih, atau ini pendekatan mereka. Kalau teman-teman ini ya sebagai sebuah sebuah saran, kalau teman-teman terlibat pembahasan teologis atau pembahasan apologetis lah katakanlah demikian dengan saudara-saudara yang Muslim atau siapapun apologet Muslim, selalu perhatikan. Mereka akan sengaja atau dengan berusaha penuh untuk membawa kita masuk dalam irama apologetnya mereka, argumennya mereka. Dan irama argumennya mereka itu adalah mereka harus memaksakan bahwa orang lawan bicara mereka yang biasanya adalah Kristen awam, biasanya adalah Kristen yang tidak belajar baik-baik, Kristen yang ya asal Kristen begitu ya. Mereka akan memulai dengan sebuah pemahaman atau sebuah pernyataan bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah orang yang sama. Makanya teman-teman bisa menemukan dalam video-video apologet Muslim ini, mereka selalu mempropagandakan bahwa karena mereka justru cinta Yesus atau cinta Isa Al-Masih, makanya mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka akan menggunakan satu propaganda Isa Al-Masih di dalam Quran mereka, mengajak mereka untuk bersyahadat. Atau Isa itu mengajak untuk menyembah Allah semata. Jadi karena tidak paham tentang siapa Isa, cuman langsung disamakan Isa dan Yesus adalah sama,
Mereka langsung bilang, oke, sekarang kita lihat ayat Qur'annya. Makanya teman-teman akan menemukan contoh-contoh yang kayak begini, begitu loh ya. Misalnya kisahnya hijrahnya Pierre Renaldi. Yang saya barusan sekali lagi nonton video ini, ya. Di situ dia dikatakan bahwa dia justru tidak meninggalkan Yesus karena dia cinta Yesus, makanya dia menjadi seorang mualaf, ya, menjadi seorang Muslim. Sama halnya juga dengan ini, video-video kayak begini. Ini nanti kalau ada waktu, kalau ada kapan-kapan, kalau misalnya pas waktunya saya bahas ini. Argumen-argumen yang mohon maaf tanpa mengecilkan atau tanpa tidak bermaksud untuk merendahkan pilihan dari saudara-saudara kita yang tadi itu yang memilih mualaf. Tapi buat saya sangat receh, sangat tidak... Saya heran kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang kemudian akhirnya menjadi mualaf, itu saya heran, begitu ya. Lalu dengan propaganda karena cinta Yesus, ya, makanya menjadi mualaf, itu satu kebodohan akut buat saya, ya. Nah, teman-teman, karena itulah saya mencoba untuk sekali lagi kalau ada di antara teman-teman yang mungkin belum menonton video ini, silakan teman-teman tonton. Saya membahas Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu satu video yang saya sudah pernah bahas sebelumnya, ya. Video awal-awal yang ngomong-ngomong masih jelek banget pengambilannya, ya. Tapi oke, sudahlah. Tapi hari ini atau saat ini saya ingin mencoba melakukan sebuah pertanyaan. Karena saya rasa saya perlu bahas. Juga ada beberapa teman-teman yang viewer yang mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama sampai sekarang. Teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk berpikir begini, ya. Islam mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Isa Al-Masih. Kalau Anda bertanya sama saya bahwa, coba Ko Andre jelaskan atau Bro Andre jelaskan kenapa Isa Al-Masih bukan Yesus. Saya akan mengatakan salah satu perbedaan yang paling jelas adalah soal masalah narasi tentang Yesus atau gambaran atau deskripsi tentang Yesus. Islam mengatakan dengan jelas bahwa Isa Al-Masih itu tidak disalib, melainkan ada seorang yang diserupakan dan kemudian menggantikan Isa. Jadi Isa itu diangkat, ya. Sementara Kristen dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus itu disalib. Buat teman-teman yang sampai hari ini ingin mengatakan Isa dan Yesus adalah sama, perhatikan baik-baik argumen saya. Anda tidak bisa menyamakan Isa dengan Yesus. Karena jelas-jelas keterangan Alkitab tentang Yesus dan keterangan Quran tentang Isa itu berbeda. Anda tidak bisa menyamakannya. Dan Anda tidak bisa dalam waktu yang sama, dalam saat yang bersamaan, Anda menerima keterangan dari Alkitab dan menerima keterangan dari Quran. Anda tidak bisa menerima pada saat yang sama keterangan dari Kristen tentang Yesus Kristus dan keterangan tentang Isa Al-Masih dari Quran. Anda tidak bisa menyamakannya. Karena ini jelas adalah dua pribadi yang berbeda. Lalu pertanyaannya adalah begini, kalau begitu mana yang benar? Kesaksian Islam tentang Isa atau kesaksian Kristen tentang Yesus Kristus yang benar? Yang mana yang benar begitu? Nah, seringkali kesalahan dari para apologet adalah melakukan sebuah self-claim. Seringkali orang melakukan self-claim, jadi, Quran yang benar. Kenapa? Karena Quranlah yang menyatakan demikian. Anda diketawain kalau Anda argumennya kayak begitu. Sama halnya juga dengan Kristen yang mengatakan dengan self-claim bahwa Alkitab mengatakan demikian sudah pasti benar. Kalau saya adalah seorang tipikal orang yang meragukan dulu. Saya harus skeptik dulu begitu. Karena itu menurut saya, pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan seperti misalnya saya kasih contoh, ya. Misalnya dalam sebuah permainan sepak bola, ada sebuah polemik di mana tim yang kebobolan mengklaim bahwa golnya tidak sah, ya. Sedangkan yang ngebobol itu mengatakan enggak, itu gol, itu sah. Jadi ada dua perspektif. Yang pertama mengatakan gol, yang kedua mengatakan enggak gol. Begitu loh teman-teman. Pertanyaan saya adalah siapa yang benar? Teman-teman kalau melakukan pendekatan logika, Anda tidak bisa mengatakan, yang benar adalah tim yang ngegolin. Kenapa? Karena tim yang ngegolin bisa dipercaya. Nggak bisa. Yang benar adalah tim yang kebobolan. Karena tim yang kebobolan itu yang adalah, yang adalah victimnya. Nggak bisa. Pendekatan yang paling sah adalah Anda harus mempunyai kesaksian dari pihak ketiga.
Dalam sepak bola hari ini dikenal teknologi yang namanya VAR, ya. Sehingga dari VAR itu ada kesaksian orang netral. Oke, kesaksian pihak netral yang melihat kejadian tersebut dan menyatakan gol atau tidak. Itu VAR, itu kesaksian pihak ketiga. Sehingga di dalam kasus polemik antara keterangan Islam tentang Isa Al-Masih dan keterangan Kristen tentang Yesus Kristus, apakah disalib atau tidak disalib, harus menggunakan pihak ketiga. Dan pihak ketiga haruslah pihak netral, bukan orang Kristen, apalagi Islam begitu. Karena pada waktu Yesus disalib, Islam belum ada. Kita harus menjelaskan ini, ya. Sehingga saya menawarkan pihak ketiga adalah data sejarah dari pihak non-Kristen. Jadi bukan pihak orang Kristen, sehingga orang Kristen ada kemungkinan bahwa mereka akan membela kekristenan. Tidak. Kita lihat data sejarah, dan data sejarah atau fakta sejarah menyatakan bahwa kematian Yesus adalah fakta sejarah. Misalnya Yosefus, kesaksian tulisan dari Yosefus. Yosefus ini adalah seorang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus mati. Sama juga dengan Mara Bar Serapion. Kedua orang ini adalah orang Yahudi yang notabene adalah musuh dari kekristenan. Sementara ada tulisan dari seorang bernama Samosata dan juga tulisan dari seorang sejarawan bernama Tacitus. Dua-duanya adalah orang pagan atau orang Romawi. Jadi mereka, 4 orang ini setidaknya, adalah kelompok orang-orang yang tidak punya kepentingan membela kekristenan sama sekali. Dan keempat-empatnya mengatakan bahwa kematian Yesus adalah fakta sejarah. Titik, dan tidak bisa dibantah sama sekali. Saya tadi sempat ngobrol dengan seorang, mungkin ada Muslim ya, yang mengkomen di channel saya bahwa oke, lihat bagaimana nanti. Silakan Anda kalau ada, silakan Anda komentar ya. Saya ingin katakan teman-teman bahwa hanya Islam yang beda sendiri dari data sejarah. Hanya Islam yang berbeda sendiri dari fakta data sejarah ini. Hanya Islam yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah disalib. Kalau mereka ingin menyamakan Isa dengan Yesus. Hanya Islam yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Sehingga Anda, pertanyaannya, mau percaya yang mana? Anda yang menyaksikan video saya, Anda mau percaya yang mana? Saya secara pribadi, mohon maaf, dengan logika yang sehat, saya tidak bisa percaya dengan kesaksian Islam tentang Isa Al-Masih. Dengan logika yang sehat, saya tidak bisa percaya. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang Muslim yang mungkin mendengarkan siaran ini, tetapi saya dengan logika yang sehat, saya tidak bisa percaya kesaksian Quran tentang Isa Al-Masih. Karena hanya Islam satu-satunya yang berbeda dari data sejarah. Sedangkan kekristenan, kesaksiannya itu selaras dengan data sejarah pihak ketiga yang tidak punya kepentingan apa-apa untuk membela kekristenan. Dan clearly menyatakan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Dengan karena itu, dan oleh karena itu, saya berani katakan di dalam siaran ini atau dalam video ini, halo, Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus. Isa Al-Masih mungkin adalah sebuah penggambaran dari Muslim untuk apa? Untuk mengarah kepada Yesus Kristus. Tetapi mohon maaf, isi kesaksian tentang Isa Al-Masih adalah kesaksian yang tidak bisa dipercaya. Isinya tidak bisa dipercaya. Sedangkan apa yang menjadi isi kesaksian Alkitab tentang Yesus Kristus bisa dipercaya karena sesuai dengan data sejarah. Pilihan kembali kepada Anda. Anda yang menonton, menurut Anda, menurut teman-teman semua, bagaimana? Apakah Anda mau percaya yang mana? Yang satu, yang Islam, atau Anda mau percaya tentang Kristen, kesaksian tentang Yesus Kristus atau kesaksian tentang Isa Al-Masih? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, argumen dari Farid Naik ini, akhirnya kita bisa lihat dengan clear ya, bahwa dia itu mencoba menyamakan Isa dengan Yesus. It's mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 19, verse number 16 and 17. A man approaches Jesus Christ, peace be upon him, and he asks him, "O good master, what good thing I should do that I shall attain eternal life?" Jesus Christ, peace be upon him, replies and says, "Why thou call it me good? There is only one good, and that is the Father in heaven, that is Almighty God.
And if you want to enter eternal life, you must keep the commandments. So Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. Leave aside calling Jesus Christ, peace be upon him, as Almighty God. Jesus Christ, peace be upon him, told this person, why thou callest me good? There is only one good, and that is Almighty God. Ya. It's Jadi argumen dari Farid Naik ini didasarkan atas dua statement, ya. Kita akan membahas secara pendekatan biblika dua statement ini. Perkataan Yesus di mana Yesus mengatakan, "Mengapa engkau katakan aku baik?" Dan perkataan Yesus yang kedua, tiada yang baik selain Allah atau selain Tuhan atau selain Allah, atau perkataan yang diarahkan oleh Muslim untuk mengarahkan atau membenarkan gambaran Isa Al-Masih dalam Quran mereka. Untuk membenarkan, makanya mereka comot ayat ini, gitu loh ya. Farid Naik, kalau teman-teman perhatikan argumennya, jangankan menyebut diri sebagai Tuhan, menyebut diri baik saja itu Yesus tidak mau. Itu argumennya kelihatan masuk akal ya. Kelihatan argumennya Farid Naik kelihatan masuk akal. Ngomong-ngomong, Farid Naik ini mukanya masih unyu-unyu ya. Dia masih muda sekali. Makanya dalam video sebelumnya saya bilang, Farid Naik ini kasihan karena dia ditipu. Menurut saya dia ditipu, atau entah kalau dia udah tahu ya dia menipu kalau gitu. Tapi mari kita berpandangan baik aja lah ya teman-teman. Menurut saya dia ditipu oleh papanya dan disuruh telan, menghafal mentah-mentah. Makanya argumen dia kelihatan dia hafal begitu loh. Ini anak kasihan kerjaannya hafal terus tiap hari ya. Kaum hafalan ya. Oke, Farid Naik mengatakan di dalam perspektif argumen dia kedua, inilah bukti bahwa Yesus bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Makanya di judul videonya, di thumbnail saya judulkan bahwa bukti Yesus syahadat ya. Karena arti dari syahadat itu adalah kesaksian tentang Allah. Dan bagi mereka ini Yesus sedang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar Yesus tidak menyebut diri sebagai orang yang baik, begitu ya, di dalam Alkitab. Ini langsung quick response to this argument ya. Halo, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus mengatakan dengan jelas, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus menyamakan diri sebagai seorang penggembala dan kita umatnya adalah domba-dombanya, dan Yesus mengatakan, "Aku gembala yang baik." Jadi, kalau misalnya Farid Naik menggunakan sebuah argumen bahwa jangankan menyebut diri Tuhan, menyebut diri baik aja Yesus tidak mau. Halo Farid Naik, kamu tidak baca Alkitab, Farid. Kamu cuma modal menghafal dari argumen papamu, Zakir Naik. Lalu kemudian kamu ngomong bahwa tidak pernah Yesus mau ngomong baik, dirinya baik. Sorry, Yesus menyebut dirinya baik. Ya, itulah sebabnya kenapa jangan mentah-mentah ambil ayat comot. Itulah kebiasaan kaum literal ini ya. Selalu ambil ayat, dipotong-potong-potong-potong, ambil begitu, tanpa konteks. Nah, tetapi gini, mungkin ada di antara teman-teman yang Muslim yang menonton video saya lalu kritis mengatakan, loh kalau begitu kenapa Yesus ngomong begitu? Kenapa Yesus mengatakan atau menyangkali bahwa dirinya baik? Kenapa Yesus tidak konsisten? Ini berarti menunjukkan ayat Alkitab kontradiksi. Nah ini, kumat lagi ya. Kumat lagi, ayat Alkitab kontradiksi. Yang satu berbeda dengan yang lain, berlawan-lawanan. Jangan gitu. Ntar kalau saya tunjukin ayat-ayat kalian yang saling berlawanan, nanti kalian nangis ya. Gak usah kayak gitu ya. Kita kembali kepada pembahasan biblikanya. Kenapa Yesus ngomong di dalam bagian Markus pasal 10 ayat 18 tadi, kenapa Yesus mengatakan bahwa atau menyangkali disebut dia sebagai seorang yang baik, Yesus menyangkalinya. Kenapa Yesus ngomong begitu? Padahal di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11, di situ Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Kenapa Yesus kelihatan berbeda seperti itu? Teman-teman, kita mesti memahami ada unsur retorika di dalam perkataan Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Ada unsur retorika di dalam perkataan Yesus. Misalnya, teman-teman, saya ambil contoh Martin Luther King Jr. Ketika dia mengatakan, "I have a dream." Itu kan adalah satu speech-nya dia yang terkenal, "I have a dream," gitu ya. Teman-teman perhatikan namanya retorika, di situ si Martin Luther King Jr. menggunakan retorika di dalam perkataannya dia. Tujuan dari retorika
ya tujuan dari perkataan I have a dream, teksnya dia ini adalah untuk meminta kesetaraan ras antara kulit hitam dan kulit putih. Begitu. Ketika dia mengatakan I have a dream, pertanyaan saya adalah, retorika ini adalah, apakah Martin Luther King Jr. benar-benar punya mimpi? Atau dia mimpi begitu? Apakah dia betul-betul semalam dia mimpi bahwa di masa depan kulit hitam dan kulit putih tidak dibedakan? Apakah dia punya mimpi? Enggak. Kita tahu bahwa ketika dia mengatakan I have a dream, maksudnya dia punya sebuah impian. It's not mimpi. Bukan mimpi yang tidur semalam lalu dapat mimpi, bukan itu. Tetapi bodohlah orang yang kemudian memotong perkataan Martin Luther King Jr. ini, lalu mengatakan Martin Luther King tidak pernah mimpi. Mimpi tidur tuh, mimpi bahwa di masa depan orang kulit hitam dan kulit putih tidak dibedakan. Bodohlah orang yang demikian yang mengatakan Martin Luther King Jr. punya mimpi tidur. Karena konteks perkataan Martin Luther King Jr. ini adalah impian. I have a dream, begitu loh teman-teman. Jadi kita mesti ngerti ada satu konteks kejadian di mana dia melakukan sebuah speech, lalu kemudian di dalam speech itu dia melakukan sebuah retorika, dan kata-kata yang diambil adalah kata-kata yang tidak bisa kita ambil potong secara literal. Nggak bisa. Sama halnya ketika Yesus mengatakan, ketika ada orang muda yang mengatakan kepadanya, guru yang baik, lalu kemudian Yesus mengatakan pada bagian itu, mengapa kau katakan aku baik? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang yang baik selain daripada Allah saja. Perkataan Yesus ini adalah perkataan retorika. Ini kita mesti ngerti baik-baik. Apakah dalam bagian ini Yesus menyangkal bahwa dia adalah Allah? Atau bahkan sebenarnya menurut saya ingin tunjukkan dan buktikan kepada saudara bahwa Yesus mengafirmasi bahwa dia adalah Allah. Perkataan guru yang baik, nah ini kita mengerti kok bisa begitu. Perkataan guru yang baik atau dalam bahasa Yunani didaskale agathe, ini adalah sebuah perkataan atau istilah yang disematkan kepada guru-guru Taurat yang dihormati di kalangan Yahudi. Ini kita mesti tahu. Jadi ketika anak muda itu datang kepada Yesus lalu mengatakan guru yang baik, anak muda itu menyebut perkataan yang sama atau sebutan yang sama kepada para guru-guru Taurat yang dihormati di kalangan orang Yahudi. Hai guru yang baik. Dan ajaran para guru-guru atau guru-guru Taurat pada waktu itu adalah ajaran yang melakukan hukum Taurat. Yang seperti Yesus katakan juga kepada orang muda yang kaya ini. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat atau apa yang tertulis dalam kitab suci. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini. Teman-teman, pada waktu itu orang muda itu menjawab di ayat yang ke-20. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Teman-teman, saya mencoba untuk menggambarkannya kayak begini. Saya anggaplah orang muda itu. Saya datang pada Yesus. Saya bilang, guru yang baik. Karena saya udah tanya kepada semua guru-guru yang lain. Saya udah tanya tuh gitu ya. Apa sih yang mesti kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Lakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat. Oke, saya tanya lagi. Apa yang mesti kulakukan? Lakukan hukum Taurat. Jawaban semua guru-guru Taurat sama. Melakukan hukum Taurat. Makanya saya sudah berusaha melakukan hukum Taurat itu. Saya datang lagi pada Yesus. Lalu saya bilang, guru yang baik. Gitu ya. Apa yang mesti kulakukan? Yesus bilang, bukankah kamu sudah tahu perkataan di dalam Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Lalu dalam hati saya mengatakan begini, gotcha, gitu. Atau dalam hati saya mengatakan, tuh kan, kamu akan mengajarkan hal yang sama, Yesus. Kamu pun tidak mengajarkan sesuatu yang berbeda. Lalu kemudian saya akan bilang begini dalam hati saya. Lalu saya bilang sama Tuhan, semua sudah kulakukan. Atau dengan kata lain, saya mengatakan sebagai orang muda itu, saya juga telah melakukan yang baik. Saya sudah melakukannya. Teman-teman, perkataan ini atau merasa diri telah melakukan apa yang baik, itu adalah satu perkataan yang juga dilakukan di dalam satu perumpamaan yang Yesus kasih tahu. Tentang perumpamaan doa orang Farisi, seorang Farisi atau ahli Taurat dengan doa seorang pemungut cukai. Teman-teman, dalam bagian ini Yesus mengatakan ada dua orang yang datang berdoa di bait Allah. Yang satu orang Farisi, ahli Taurat, dia berdiri di depan, lalu kemudian dia berdoa. Doanya adalah, aku bersyukur, aku tuh tidak seperti para pemungut cukai yang berdosa. Aku melakukan segala kewajiban agamaku, aku membayar perpuluhan,
Aku melakukan hukum Taurat. Weh, aku sudah baik. Terima kasih Tuhan, aku ini orang baik. Sedangkan si pemungut cukai yang berdiri dari jauh, yang tidak berani datang pada Tuhan, cuman bisa memukul-mukul dadanya lalu mengatakan, aku ini orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Teman-teman, Yesus mengatakan di antara dua orang ini yang doanya didengar adalah siapa? Sang pemungut cukai. Karena dia merendahkan diri, sekalipun dia tidak melakukan hukum-hukum itu, tapi dia datang dengan kerendahan hati dan mengatakan, aku ini orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Sedangkan orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya hebat, doanya dibuang oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ketika Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Yesus mengatakan begitu. Yesus itu sedang menunjukkan bahwa dia tuh berbeda dengan hukum guru-guru Taurat yang lain. Ketika orang muda ini datang, dia berpikir bahwa Yesus adalah sama seperti guru-guru Taurat yang lain. Dan dia udah tahu. Tapi Yesus mau bilang begini, kenapa kau katakan aku baik? Yesus ingin bilang, aku tidak sama seperti guru-guru Taurat yang lain. Menarik ya? Yang kedua, Yesus meredefinisi standar kebaikan orang kaya tersebut. Yesus meredefinisi ulang. Menurut kamu kebaikan itu apa? Karena yang baik menurut manusia belum cukup memenuhi standar kebaikan Allah. Setuju? Makanya Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Sehingga, saya ingin mengajak teman-teman, sekali lagi saya mengulang. Ini loh logika retorikanya Yesus. Logikanya apa? Logikanya begini. Premis 1. Hanya Allah yang berhak mendefinisikan kebaikan. Betul? Dan Yesus mengatakan melalui retorika dia bilang, ada satu yang kurang. Apa yang kurang? Jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Yesus meredefinisi standar kebaikan yang keliru dari para pemuka agama Yahudi yang mengajarkan, lakukan hukum Taurat. Tetapi orang muda ini, Yesus bilang, ada satu yang kurang dari kamu. Jual semuanya, ikut aku. Yesus mendefinisikan kebaikan yang sejati itu seperti apa. Jadi kalau premis 1 mengatakan, Allah yang berhak mendefinisikan kebaikan, dan yang kedua, Yesus meredefinisi kebaikan, berarti dengan kata lain, kesimpulannya adalah, Yesus sedang menyamakan diri dengan Allah. Boom. Kesimpulannya adalah, Yesus sebenarnya secara tidak langsung yang mengatakan, I want you to see bahwa aku berotoritas mendefinisikan kebaikan, dan aku menyatakan kebenaran. Jadi, melalui argumen dari Farid Naik ini, apakah ini bukti bahwa Yesus bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Sama sekali tidak. Justru ini membuktikan bahwa Yesus berotoritas. Yesus adalah Tuhan. Perkataan ini, Yesus adalah berotoritas dan Yesus adalah Tuhan. Jadi, teman-teman, ini adalah sebuah pesan Injil kepada mereka atau kaum, kalau saya bilang kaum hukumisme, yang selalu dikit-dikit hukumnya apa, aturannya apa. Karena itu orang Yahudi juga begitu. Aturannya apa? Mereka berantem sama Yesus soal masalah hukum cuci tangan. Mereka berantem soal hukum ini, ya. Segala hukum-hukumnya selalu hukumnya apa. Saya kasih pesan kepada kaum hukumisme. Anda bertanya-tanya kenapa Kristen itu tidak sunat? Selalu tuh ya di cerca di kita di YouTube itu ya, selalu diserang. Kalau kamu mencintai Yesus, kenapa kamu tidak sunat seperti Yesus? Lah. Yang kedua, kenapa Kristen makan babi? Selalu kayak begitu ya. Kenapa Kristen tidak begini atau tidak begitu? Bla 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 dan bla 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 bla. Mohon maaf. Kalau Anda membaca tentang ajaran kekristenan tentang Yesus, Anda akan menemukan bahwa hukum atau ajaran Yesus itu berbicara tentang kasih yang mengubah hati kita. Jadi hati kita ini diubah dan ini adalah sebuah pertobatan hidup. Anda bisa saja menjadi seorang yang sok beragama, membusungkan dada dan mengatakan, saya telah melakukan hukum. Anda merasa cukup di hadapan Allah, tapi mohon maaf, di hadapan Tuhan, segala kebaikanmu adalah seperti kain kotor. Perkataan ini tidak membuktikan atau tidak berarti bahwa kita tidak perlu melakukan kebaikan. Keliru sama sekali. Tetapi Yesus ingin mengajarkan kebaikan yang sejati itu muncul dari hati. Muncul dari pertobatan. Dan Yesus mengajarkan atau menekankan tentang pertobatan hati itu dulu.
Bertobat dulu di dalam hati, mengikut Tuhan, baru engkau akan menghasilkan buah pertobatan atau buah kebaikan, perbuatan baik yang sejati. Ini sekaligus menjawab orang-orang Muslim yang selalu menuduh kekristenan bahwa enak ya percaya Yesus masuk surga. Anda, mohon maaf, bodoh kalau Anda berpikir begitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan demikian dan kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk hanya cuma modal percaya masuk surga. Enggak. Kekristenan mengajarkan tentang hukum yang berpusat dari hati dulu. Berubah dulu hatinya. Hukum kasih itu mengubah. Kasihi Tuhan Allahmu yang tadinya kita mencintai diri dan kasihi sesamamu. Dari situ baru mengeluarkan buah-buah pertobatan. Jadi, itulah sebabnya kenapa Kristen tidak perlu lagi urusan sunat. Karena yang penting bagi Kristen itu adalah sunat hati. Oke, dengerin baik-baik. Anda berkoar-koar, Anda sudah sunat lah, Anda sudah beginilah. Tidak ada gunanya tanda lahiriah itu kalau tanpa hati yang disunat. Dan bagi kekristenan yang penting hati disunat dulu. Terus kemudian ada di antaranya setelah ini, lalu kemudian ada mungkin yang mengatakan, kalau gitu hatinya disunat bagaimana? Mati dong karena hatinya dipotong. Aduh, susah kalau ngomong sama kaum literal itu ya, susah. Udahlah, stop lah gitu. Pokoknya yang Kristen Anda tahulah gitu. Kenapa Kristen makan babi? Aduh, yang menajiskan seseorang tuh bukan yang masuk dalam mulut tapi yang keluar. Ngapain kamu nggak makan babi tapi kamu fitnah-fitnah orang? Kamu mengkafir-kafirkan orang. Buat apa kamu? Kan begitu. Ya kan? Jadi semua dimulai dari sini. Ya. Makanya ini yang menjadi pesan kepada kaum hukumisme ya. Perhatikan hal ini. Yesus memandang orang muda ini, ketika orang muda ini mengatakan, semua aku sudah lakukan, semua itu. Yang baik-baik itu aku sudah lakukan semua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, aku sudah lakukan. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Yesus memandang orang muda ini dengan kasih, lalu berkata, hanya satu yang kurang. Pergi, jualah yang kau miliki, berikan pada orang miskin. Lalu datanglah dan ikutlah aku. Ini inti kekristenan. Inti kekristenan adalah, percuma kamu dengan segala perbuatan baikmu, tidak akan ada artinya kalau kamu tidak sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam bertobat mengikut Yesus. Jadi Anda jangan menuding-nuding kekristenan karena tidak melakukan hukum ini dan hukum itu. Orang Kristen, dan jangan juga Anda menuding, oh Kristen ada tuh Kristen yang kayak begini, Allah itu cuma agama doang. Kristen yang sejati adalah yang dari hati yang paling dalam, pertobatan dan mengikut Yesus. Seperti itu ya. Hal kedua yang saya ingin sampaikan adalah, ini penting. Buat teman-teman yang Kristen, ya. Yesus memandang orang muda ini dan menaruh kasih kepadanya. Kenapa? Karena buat saya, orang muda ini sebenarnya mewakili orang yang tidak mengikut Yesus tapi hatinya baik. Orang muda ini adalah mewakili orang-orang yang tidak memutuskan untuk mengikut Yesus. Memutuskan untuk tidak mengikut Yesus, tetapi dia melakukan kebaikan. Apakah ada kebaikan di luar kekristenan? Tentu saja ada. Kita tahu orang-orang atau teman-teman saudara kita misalnya dari Buddha Seci misalnya. Wah gila, kebaikan mereka itu saya bilang levelnya hebat. Ya, mereka melakukan kebaikan itu luar biasa, bahkan kadang-kadang terlihat melebihi orang-orang Kristen. Misalnya juga ada saudara-saudara kita dari Muslim yang baik. Saya mengakui, saya jujur mengatakan bahwa saya menemukan ada banyak orang Muslim di Indonesia itu baik-baik. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman yang menonton orang-orang Kristen, Anda keliru kalau Anda selalu sudah punya pretensi bahwa orang Muslim itu buruk. Jangan. Misalnya, kita tahu bahwa ada orang-orang dari Banser yang, kalau nggak salah namanya Rianto ini ya, yang pada waktu pengeboman gereja, dia yang mengorbankan diri dan dia meninggal. Dia menjadikan badannya itu sebagai untuk melindungi orang lain dan dia meninggal gara-gara dia mengorbankan dirinya. Teman-teman kita yang Muslim itu banyak yang baik-baik, teman-teman. Jadi saya meminta Anda untuk ngerem-ngerem lah, untuk berkomentar ya, komentar yang sewajarnya dan seperlunya, karena tidak semua dari mereka itu ya gitulah ya, suka tukang nuduh dan suka mengkafir-kafirkan orang gitu, nggak semua. Ada yang baik.
Bahkan juga ada di antara mereka yang tidak beragama, mereka yang ateis bahkan atau agnostik, adalah orang-orang yang baik. Kita mesti mengakui itu, ya. Jadi ada kebaikan-kebaikan di luar kekristenan, dan dari apa yang Tuhan katakan atau apa yang dari Alkitab katakan, dari Markus tadi itu katakan bahwa Yesus memandang orang muda itu dengan penuh kasih, dan saya yakin Yesus memandang saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita ini dengan kasih. Karena mereka baik begitu, saudara-saudara. Mereka punya kebaikan, mereka berusaha melakukan kebaikan, dan Yesus memandang orang-orang ini dengan kasih, menaruh kasih kepada mereka. Cuman sayangnya adalah mereka tidak memutuskan untuk mengikut Yesus. Jadi kita pun seharusnya sebagai orang Kristen, seharusnya kita tidak memandang mereka dengan kebencian hanya karena mereka berbeda iman dengan kita. Harusnya kita tidak memandang mereka dengan kebencian atau dengan kesinisan atau dengan pretensi buruk hanya karena mereka tidak ikut Yesus. Jangan. Karena Yesus memandang mereka dengan kasih. Iya enggak, saudara-saudara? Bagaimana dengan sikap kita? Saya pernah membuat satu video Sunday Talk ya, dengan judul Sibuk Membela Tanpa Mendengar Yesus. Ini adalah sebuah video yang mengingatkan kita, orang-orang yang suka mengikuti isu-isu apologetika, ya, di sosial media, saudara-saudara subscriber saya juga. Saya mengingatkan bahwa kita jangan sibuk untuk membela, tapi kita tidak mendengar Yesus. Kita akhirnya tidak jadi seperti Yesus, teman-teman. Kita mencaci, kita memaki, dan sebagainya. Kasihan. Kita justru kehilangan Yesus. Padahal kita yang sedang membela Yesus, tapi justru kita menunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa kita nggak seperti Yesus. Akhirnya orang kehilangan simpati sama Yesus gara-gara kitanya yang gagal dalam menunjukkan kasih Yesus kepada orang-orang di luar sana. Mengikut Yesus sejujurnya berimplikasi pada sebuah fakta yang Yesus katakan bahwa memang pintu yang sesak itu sempit. Menuju keselamatan itu sempit. Dan lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Anda jangan maksa orang untuk ikut Yesus. Karena memang ikut Yesus itu butuh kesungguhan. Ikut Yesus itu butuh kesungguhan dan butuh bayar harga. Dan ikut Yesus itu gak banyak orang yang siap ikut Yesus. Jadi Anda jangan bernafsu untuk mau mengkristenkan semua orang. Mohon maaf. Menurut saya Yesus tidak ingin banyak-banyakan jemaat. Enggak. Saya yakin Yesus ingin berita Injil disebarkan kepada semua orang. Yesus ingin agar kita memuridkan banyak orang. Benar sekali. Tetapi tidak mengubah status. Tidak. Tapi saya yakin Yesus tidak menginginkan kita asal mengubah status orang jadi Kristen. Enggak. Karena sejujurnya untuk mengikut Yesus itu butuh pengorbanan. Yesus mengatakan sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju pada kehidupan dan hanya sedikit orang yang mendapatinya. Maksudnya adalah hanya sedikit orang sebenarnya yang sungguh-sungguh akan mengikut Yesus. Karena itu pendekatan kita atau pendekatan, nah ini sekaligus saya juga mengkritik pendekatan penginjilan sebagian orang yang penting baptis, yang penting ya udah jadiin Kristen. Anda keliru. Tidak heran kenapa ada sebagian dari Muslim, teman-teman Muslim yang selalu dengan sinis mengatakan bahwa model penginjilan orang Kristen itu pakai super mie, pakai beras, pakai gula supaya orang jadi Kristen. Sayang banget. Jangan kayak begitu, ya. Nah, teman-teman, sebagai sebuah penutup, saya mengajak kita untuk buat Anda yang mungkin terlewatkan video Sunday Talk saya, nanti mungkin saya akan cantumkan linknya di deskripsi atau di komen, tentang seri Sunday Talk ini, supaya kita bukan hanya membela, tapi kita akhirnya kehilangan Yesus, tapi kita benar-benar mengalami Yesus, ya. Baik, saya kira ini dulu apa yang menjadi ininya saya. Saya rasa tidak ada teman-teman yang Muslim mungkin yang berrespon di kolom komentar. Satu saya perbacain, iya nggak ada. Ya, nggak ada yang mau berargumen dengan saya. Semuanya baik-baik saja ya. Baik, begitu. Saya harap teman-teman, semoga Anda yang menonton video ini, Anda mengerti
Anda menemukan apa yang menjadi satu insight yang baik dari ayat ini? Anda memahami kenapa Yesus mengatakan atau menyangkal dia baik? Justru dari perkataan itu, dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat dan implikasinya dan pesan-pesan rohaninya saudara dapatkan dan membuat saudara menjadi pribadi yang penuh kasih, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dan saudara menginjili orang-orang yang lain dengan satu semangat yang sungguh-sungguh atau semangat yang benar untuk membawa orang mengikut Yesus, bukan hanya pindah agama. Semoga video ini menjadi berkat buat teman-teman semua. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you, teman-teman.